Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya selamat datang di Talk to Me episode yang ke-27. Saat ini saya bersama dengan seorang narasumber yang jago publikasi dan juara banyak lomba. Nanti akan memberikan berbagai tips untuk mendapatkan beasiswa dari perusahaan swasta. Perhatikan yang akan datang ini. Selamat datang Mas Januar. Selamat datang Bapak. Apa kabar ini Mas Januar? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ikut senang. Tolong dong perkenalan dengan teman-teman di Creative Navigation. Halo Sobat Creative Navigation. Perkenalkan, nama saya Januar Agung Fadullah. Saya merupakan mahasiswa jurusan S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, dan saat ini sedang menempuh studi di semester ke-7. Saya berasal dari Rembang, Jawa Timur. Rembangnya di mana ini Mas? Rembangnya tepatnya di Pamotan, Pak. Pamotan, Kelurahan Pamotan. Kecamatan Pamotan. Kelurahannya? Kelurahannya Desa Pragen. Pragen, Di Kecamatan Pamotan, gitu ya. Dulu SMA-nya di mana Mas? Saya dulu di SMK Negeri 1 Rembang, Pak, jurusan Teknik Pemesinan. Ada sesuatu yang menarik di sana? Alhamdulillah luar biasa, di SMK ini saya aktif, Pak, di dalam kegiatan organisasi. Betul. Utamanya dulu saya menjadi ketua OSIS. Akan bermanfaat sekali ketika kuliah karena pernah memimpin organisasi, luar biasa. Hobinya apa Mas? Saya hobi membaca dan juga menulis, Pak. Ini lebih kepada kebutuhan. Iya. Kebutuhan untuk kita, saya membaca buku-buku yang sifatnya itu self improvement dan juga buku-buku yang memang itu linear dengan studi kasus yang akan saya alami, utamanya dalam ilmu-ilmu teknik. Ada berapa buku atau jurnal yang dibaca dalam 1 bulan? Kalau buku kondisional, mungkin dalam 1 bulan itu 2 buku ya, Pak. Iya, kalau jurnalnya? Kalau jurnal ketika 1 bulan saya berkarya, ada 2 karya yang saya hasilkan, paling tidak membutuhkan minimal itu 30 referensi 30 jurnal kan gitu ya. Ada buku yang menarik yang spesifik untuk Mas Januar? Kalau buku yang bisa saya rekomendasikan ke rekan-rekan untuk self improvement dan juga berdampak bagi saya hingga saat ini adalah bukunya Stephen Covey. The Seven Habits of Highly Effective People. The Seven Habits of Highly Effective People. Luar biasa. Isinya apa Mas Seven Habits itu? Dari buku ini dapat saya simpulkan bahwa ketika kita ingin melakukan perubahan kecil di dalam hidup kita, maka kita harus merubah kebiasaan kita. Namun ketika kita menginginkan perubahan yang besar di dalam hidup kita, maka kita harus mengatur atau menata ulang mindset atau pola pikir. Mindset diperbaiki kan itu ya. Terus apa yang harus diperbaiki di situ? Dari sini ada 7 poin. 7 poin ya. Yang pertama adalah kita bersikap proaktif. Proaktif, artinya positive thinking ya. Betul. Ada di sisi agama husnudon kan gitu. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah di sini kita memulai dari akhir. Memulai dari akhir maksudnya? Tujuan. Tujuannya. Betul. Artinya kita melakukan setting goals-nya ya. Betul. Yang ingin dicapai apa? Tujuan itu sudah kita tentukan dan ketika dalam menjalani proses itu kita terdapat kendala, kita akan punya daya juang. Oke, betul. Rawe rantas, malang putung. Kan gitu ya, luar biasa. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga adalah berpikir untuk menang dan menang. Wah, ini mental juara yang harus dibangun di situ. Berikutnya yang keempat? Yang keempat adalah kita mengutamakan yang prioritas. Ada skala prioritas gitu. Jadi di sini terkait dengan keterampilan untuk memanajemen waktu. Betul. Dahulukan yang prioritas. Iya. Kemudian yang kelima adalah mengerti sebelum terjadi. Oke, mengerti orang lain sebelum kita dimengerti kan gitu ya. Ya, itu penting untuk berinteraksi sosial satu dengan yang lain. Jadi ini terkait dengan juga untuk yang keenam, itu adalah sinergi. Di mana kita melibatkan orang lain, bagaimana cara kita untuk mengajak orang lain untuk merealisasikan visi besar kita. Luar biasa, artinya membangun kolaborasi di situ. Iya, betul. 2 poin tadi. Terus? Yang ketujuh, dalam bahasa buku ini adalah mengasah gergaji. Mengasah gergaji ya. Ya, betul. Dalam hal ini ada 4 yang perlu diasah. 4 poin yang perlu diasah. Yang pertama adalah fisik kita. Visinya yang harus diasah. Fisik kita. Fisik ya. Ketika fisik ini kita sehat, prima, kita akan bisa melakukan berbagai pekerjaan itu dengan maksimal. Iya. Terus kemudian dengan mental kita. Mental. Terus kemudian dari segi intelektual kita dan kemampuan sosial. Intelektual dan kemampuan sosial. Betul. Luar biasa. Ada 4 poin di situ. Yang pertama fisiknya, kemudian mentalnya, kemudian yang ketiga intelektualnya,
kemudian spiritual, sosial? Itu termasuk di dalam mental, Pak. Bagaimana kita membentuk mental itu juga berhubungan dengan spiritual, teman-teman. Luar Ya, biasa, ketika ya. spiritualnya bagus, Hmm. insya Allah mentalnya juga Oke, terjaga. ya. Di fakultas teknik ini, teknik prodi mesin ya, Iya, pendidikan mesin ya. betul. Mas Yanuar ini kan aktif dalam berbagai macam bidang organisasi. Yang saya lihat itu ada terlibat di Dewan Perwakilan Mahasiswa, kemudian juga terlibat di HIMA dan sebagainya. Begitu juga terlibat dalam UKM. Bisa di-share dengan kita kaitannya kegiatan dengan UKM? Ketika tahun 2022 Mhm. kemarin saya menjadi ketua unit kegiatan mahasiswa Mhm. Fakultas Teknik Riset dan Eksperimen. Mhm. Artinya saya menjabat sebagai ketua ini adalah dalam fase transisi antara organisasi yang sebelumnya itu online ke offline. Kemudian saya bagaimana caranya? Saya membentuk personil-personil atau teman-teman untuk membangun organisasi yang revolusioner berdasarkan buku Refining Organization dari bukunya Frederick Larousse. Oke. Jadi dari sana bagaimana cara kita untuk mengajak rekan-rekan Mhm. untuk kita mencapai tujuan organisasi ini bersama, dan selain itu saya juga berusaha untuk memantaskan diri memberikan contoh. Mhm. Oleh karena itu pada semester 4 sampai 6, ketika saya menjabat sebagai ketua, saya berusaha untuk lomba sebanyak-banyaknya. Untuk Agar bisa memberikan menjadi contoh bagi betul, teman. untuk Iya. memotivasi rekan-rekan ini. Betul, luar biasa. Sukses akhirnya. Teman-teman juga Alhamdulillah. banyak yang menjadi juara kan? Alhamdulillah, Pak. Luar Kaderisasinya biasa. terus berjalan. Oke. Setelah membangun organisasi, Mas Yanuar juga aktif dalam melakukan pengabdian pada masyarakat, terutama sebagai awardee dari PT Jarum kan gitu ya, Betul. melakukan pemberdayaan apa namanya, panti asuhan disabilitas. Iya, Iya, betul. bisa di-share dengan kita, Mas? Jadi dalam awardee Biswan Jarum, istilahnya kami adalah Biswan Jarum, terdapat event yang namanya adalah community empowerment. Oke. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Iya. Dan kebetulan alhamdulillah kami ingin fokus kepada pemberdayaan panti disabilitas. Oke. Dan salah satu panti disabilitas swasta yang ada di Jogja adalah Panti Asuhan Bina Sibi. Bina Sibi Karena ya. sifat panti ini masih swasta, sehingga kita ingin membangun kemandiriannya. Iya. Baik dari segi finansialnya ada di sektor UMKM-nya. Jadi di Iya. Panti Asuhan Bina Sibi ini teman-teman terdapat ada keset ya, ada kerajinan keset, kemudian ada baju, sablon dan lain sebagainya. Terus kemudian ada kompos, terus kemudian juga ada lukisan-lukisan yang dibuat oleh anak-anak disabilitas. Luar biasa. Terus kemudian kita ingin bagaimana caranya selain UMKM-nya jalan, kita mendesain, kita ingin memberikan interaksi kepada pengunjung. Jadi sifatnya adalah tempat rekreasi sosial ya. Oke. Untuk memberikan experience kepada pengunjung supaya mereka ada aware ya, terhadap awareness, disabilitas. meningkatkan Betul. awareness kepada mereka. Itu yang menjadi concern kami dan yang memotivasi saya bahwa ketika anak disabilitas itu tidak mendapat perhatian dari kita, lalu siapa lagi kan itu. Betul. Mudah-mudahan nanti menginspirasi yang lain juga seperti itu. Kan belum ada saya kira Pak yang panti asuhan kemudian disulap menjadi apa tadi namanya? Taman rekreasi sosial. Luar biasa kan gitu. Berikutnya Mas Yanuar juga pernah menjadi narasumber dari berbagai event ini. Saya tertarik Mas Yanuar menceritakan tentang apa yang disampaikan sebagai narasumber dalam kegiatan UKM Fakultas Teknik ya di bidang penelitian matriks. Tentunya untuk narasumber ketika saya mengisi di kegiatan riset Exploration and Innovation School dari yang diselenggarakan oleh rekan-rekan UKMF Matrix. Di sini saya yang pertama adalah belum ke karyanya dulu, tapi bagaimana caranya kita mulai dari akhir. Kita menentukan tujuan, saya memotivasi rekan-rekan. Kenapa kamu harus berprestasi? Apa dampaknya kepada kamu? Betul. Lalu kemudian setelah mereka punya tujuan untuk itu, punya minat untuk itu, baru kita berikan materi terkait dengan bagaimana caranya untuk mencari ide brainstorming, bagaimana caranya terkait menulis karya ilmiah yang baik dan benar itu bagaimana. Kemudian setelah mereka mengikuti lomba, pasti biasanya ada presentasi. Oke. Itulah yang kita ajarkan. Oke. Saya ajarkan kepada rekan-rekan untuk bagaimana jenengan itu bisa menjadi juara. Betul. Setelah tumbuh minatnya, semangatnya untuk menjadi juara, kemudian dibekali dengan berbagai keterampilan sebagai penunjang untuk menjadi juara tadi. Iya, Luar betul. biasa.
Mas Januar pernah mendapatkan beberapa beasiswa terutama dari Semen Gresik, kemudian jadi Jarum, dan juga pernah mendapatkan beberapa hibah kreatif program kreativitas mahasiswa dan juga yang lainnya. Bisa dikisahkan, diceritakan bagaimana trik dan tipsnya untuk mendapatkan beasiswa dari PT Jarum ini? Orang kan ingin sekali untuk Baik. mendapatkan itu kan itu. Jadi dari Jarum ini, saya alhamdulillah diterima berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang, saya lakukan. Mhm. Ditolak oleh beberapa beasiswa termasuk beasiswa Oke. dari Pemda Kabupaten Rembang. Iya iya. Kemudian yang pertama saya coba, beasiswa Pemda itu gagal. Kemudian saya coba untuk CSA Semen Gresik di semester 3. Semester Sukses. 3 alhamdulillah berhasil dan dari experience itu saya ulang polanya kembali untuk mendaftar di PT beasiswa Jarum. Jarum Foundation Iya. itu. Syarat-syaratnya apa saja waktu itu? Yang pertama IPK di atas 3. IPK di atas 3, Iya. banyak yang mampu Iya. sekarang ini. Kemudian untuk syarat minimal semester adalah semester 5. Semester 5, Semester kemudian? 5. Kemudian yang ketiga pastinya ketika kamu ingin diterima, kamu memiliki core value. Hal apa yang mau diunggulkan. Oke, keunggulan Jadi, pribadi kita ya. baik itu rekan-rekan yang fokus di dalam kegiatan-kegiatan organisasi, tentunya dia punya peran yang sentral di sana. Iya. Dan bisa memiliki experience yang bisa diceritakan Iya, untuk betul. menarik. Terus kemudian ketika rekan-rekan itu memiliki prestasi dan portofolio itu akan sangat dipertimbangkan. Betul. Selain itu persiapan-persiapannya juga kita perlu untuk sejak jauh-jauh hari, Pak. Jauh hari ya. Betul. Baik itu dari segi psikotesnya. Psikotesnya. Dari segi psikotesnya, kemudian dari segi wawancaranya bagaimana Dari segi wawancaranya. menghadapi HRD-nya. Jadi hal itulah yang berkesan bagi saya. Artinya syarat administrasi terpenuhi termasuk tadi semesternya berapa, IPK-nya berapa dan sebagainya, mungkin permohonan dan sebagainya, kemudian mempersiapkan diri menghadapi psikotes dan juga wawancara. Betul. Begitu teman-teman, triknya untuk mendapatkan beasiswa PT Jarum ataupun yang lain-lainnya tentu saja. Tetapi jangan lupa tetap subscribe di channel ini dan juga like maupun share untuk teman-teman yang lain. Berikutnya kita lanjutkan, Mas. Jadi Mas Januar ini kan jago sekali dalam bidang publikasi ini. Saya lihat banyak sekali karya publikasinya. Saya tertarik ingin mengungkap beberapa hal. Yang pertama tentang Fishbot-nya yang digunakan untuk mitigasi bencana kebakaran hutan dan Jadi sebagainya. Fishbot itu adalah teknologi drone yang kita Drone. integrasikan ya untuk kebakaran hutan dan juga pembalakan liar. Pembalakan liar dan juga ada perburuan liar. Jadi drone itu bisa untuk digunakan mendeteksi objek, misalkan ada orang. Terus kemudian kita integrasikan juga dengan sensor thermal itu untuk mendeteksi adanya. Oke. Ya, dan juga alat ini ketika ingin dioperasikan di malam hari, kita bisa rekayasa, kita ubah jadi kameranya menggunakan kamera infrared. Infrared saja. Kalau siang hari bisa menggunakan kamera biasa, ya. Kalau malam hari bisa menggunakan infrared tadi. Dan karena concern dalam bidang saya adalah konstruksi teknik mesin perantangan, untuk publikasi ini kita perlu untuk melibatkan orang lain. Tadi adalah sinergi. Betul ya. Jadi saya menggait teman saya yang dari prodi elektronika untuk kita punya ide seperti ini, bagaimana cara kita membuktikan. Bekerja sama dengan mereka, kan itu luar biasa ini bermanfaat sekali untuk wilayah Kalimantan yang tanahnya gambut ya, kemudian juga Sumatera dan sebagainya, bisa menginspirasi pada mereka untuk membuat hal yang sama atau mengambil jasanya dari Mas Januar nantinya kan itu. Berikutnya tentang Smoovar yang dimanfaatkan untuk peternakan atau pertanian jamur dan sebagainya, budidaya jamur. Oh iya, Smoovar ini adalah teknologi kumbung jamur yang secara otomatis dikendalikan. Jadi ketika suhu atau temperatur dari ruangan dari kumbung jamur itu terlalu tinggi, maka dengan otomatis alat penyiraman itu akan menyala. Akan menyala. Betul. Jadi sensornya sensor suhu. Betul, sensor HT22. Bukan kelembaban. Sensor kelembapan juga ada. Oke. Jadi kita integrasikan ketika dari pembudidaya itu ingin melakukan penyiraman secara manual, mereka bisa mengontrol dengan gawainya atau dengan HP-nya. Iya. Jarak jauh ya. Iya. Terus kemudian alat itu juga bisa bekerja secara set secara otomatis berdasarkan sensor tadi gitu ya. Kemudian kita desain bagaimana teknologi ini bisa tetap beroperasi ketika ada pemadaman listrik dari PLN dan sebagainya. Bagaimana caranya? Sehingga kita menggunakan panel surya, Pak. Panel surya, artinya sumber energinya datang dari matahari. Ya, terus? Sehingga setelah
panel surya ini yang dibutuhkan minimal daya yang untuk mengoperasikan teknologi adalah kita hitung-hitung ada 300 WP. 300 WP 300 WP. ya. Itu kalau dihitung luasan dari panelnya berapa kira-kira? Untuk panel kita gunakan panel 100 WP berjumlah 3, Pak. 3. Jadi, terus Ya. kemudian masing-masing panel itu luasannya kira-kira ada 1 meter dikali dengan 67 cm. Oh, tidak terlalu luas. Iya, tidak Artinya terlalu luas. 1 meter kali 2 meter sudah cukup itu Iya. untuk 3 panel tadi. Ya, artinya siapapun bisa mencobanya, Iya, kan itu. Berikutnya tentang smart and safety lamp, alarm itu, iya. Mas. Istilahnya SALTAR ya kalau Ya, saya menyingkat. SALTAR. Smart Safety Lamp and Alarm. Oke, Jadi SALTAR. publikasi ini saya awalnya adalah hasil dari lomba. Lomba. Lomba saya. Lomba di mana? Lomba apa ini? Lombanya adalah Jasa Raharja Road Safety Innovation. Artinya Jasa Raharja mengadakan melakukan event, kemudian Iya. di situ ada lomba. Kamu mengikuti lomba itu. Iya. Ya, terus? Ini alhamdulillah mendapatkan predikat juara 2 ya, dan dari sana dari prototipe itu kita kembangkan ke publikasi untuk barangkali bisa memberikan manfaat, utamanya menekan angka kecelakaan di Indonesia. Betul, Pada ya. blind spot area, Pak. Karena Iya, kita pada sadar bahwa tikungan-tikungan tajam dan nah, sebagainya, betul. yang orang pandangannya menjadi sangat terbatas, dibantu oleh alat ini kan gitu. Jadi integrasinya memang kita integrasikan alat ini dengan lampu penerang jalan. Lampu penerang Ya, yang jalan. kita tempatkan di 2 sisi ruas yang berbeda di belokan. Iya. Jadi misalkan ada kendaraan 300 sebelum melewati lampu itu, pasti akan lampu yang sebelahnya ini akan mengirimkan warning lamp dan juga buzzer. Mengirimkan informasi bahwa di sini ada kendaraan. Sehingga bisa lebih benar. Itu warning-nya wujudnya lampunya yang tadinya mati kemudian menyala atau ada suara yang keluar gitu dari buzzer tadi? Jadi buzzer itu berupa alarm, Pak. Terus kemudian untuk peringatannya itu seperti rambu-rambu seperti umumnya, tapi kita menggunakan LED. Oke. Lampu juga? Iya, lampu. Bukan suara? Ada lampu dan juga suara. Dua-duanya bisa? Terus Ya, kita manfaat. integrasikan alat ini menggunakan PLC yang bisa digunakan. Nah, jadi tadinya lampunya tetap menyala atau mati kemudian dinyalakan? Kalau lampu penerangan jalannya Umum misalkan menyala, siang, tetap nyala? kalau lampu penerangan jalannya itu kalau siang berarti dia mati. Heeh. Namun untuk lampu seperti warning lamp itu tadi, ketika tidak ada kendaraan berarti lampunya mati. Tapi ketika ada kendaraan berarti trigger kemudian menyala, dia betul. memberikan peringatan tadi. Iya. Oh, luar biasa. Amat sangat bermanfaat bagi pengendara mobil atau motor dan sebagainya kan, luar Alhamdulillah. biasa. Oke. Nah, Mas Yanuar juga telah menerima banyak sekali penghargaan dan prestasi. Tolong dong ceritakan kepada kita 3 hal yang menarik yang pernah dijuarai oleh Mas Yanuar. Alhamdulillah belum lama ini saya menjuarai gold medal dalam lomba inovasi digital mahasiswa. Juara 1 ya? Juara 1 dalam kategori inovasi digital pendidikan. Iya. Apa yang Ya. ditampilkan di situ? Di sini saya dan rekan-rekan dari rekan-rekan Timnya, PLD ya. dari tim mengangkat media pembelajaran untuk anak-anak hambatan intelektual. Oh, ini disabilitas lagi? Iya. Ya, luar biasa. Artinya concern-nya situ apa ada latar belakang yang membuat Mas Yanuar ini perhatian betul kepada anak-anak disabilitas? Jadi setelah kita berkunjung di SLB Pembina Yogyakarta, Pak, di sana guru-guru mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran bina diri. Iya. Karena di sini belum ada ketertarikan anak. Iya. Media yang digunakan ini masih menggunakan gambar, kemudian media-media perangkat pembelajaran secara umumnya. Iya. Ya. Nggak tertarik mereka? Iya, belum bisa tertarik. Terus kemudian kita modifikasi, saya buat bersama rekan-rekan seperti magic carpet. Magic Jadi carpet. ada keypad, ada 9 instrumen pembelajaran bina diri. 9 dalam satu set itu? Iya. Jadi ketika karpet, misalkan di sini ada makan, minum, memakai baju. Ketika makan ini ditekan, maka secara otomatis laptop akan menampilkan video tentang bagaimana cara makan. Animasi. Secara animasi. Sehingga anak-anak sangat tertarik itu. Ya, alhamdulillah responnya juga setelah kita uji positif, Pak. Positif ya, luar biasa. Membantu mereka kan gitu toh. Ya, Sudah interaktif belum? Alhamdulillah untuk saat ini masih pengembangan ke arah interaktifnya. Ya, luar biasa. Segera sukses nanti. Yang berikutnya, kedua? Yang kedua di sini saya mengikuti tadi event Jasa Raharja Road Safety Innovation. Iya, betul. Karena itu event terbesar ketika saya tahun 2022 dengan hadiah yang terbesar. Berapa hadiahnya? Alhamdulillah juara 2 dapat 50 juta. Oh, juara 2 aja sudah 50 juta kan itu kan. Jasa Raharja memang kaya raya kan. Tentang apa ini tadi? Tadi tentang buzzer tadi ya. Iya, tentang teknologi untuk blind spot tadi. Blind spot tadi ya, sehingga bermanfaat bagi pengguna
apa namanya, jalan raya Iya, ya, untuk menekan angka sehingga kecelakaan. menekan supaya jasa raja untung banyak dan tidak banyak rugi. Yang ketiga, Yang ketiga ini adalah event offline pertama saya. offline Iya, ya, jadi, heeh, di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. UMS Solo gitu. Iya, Yang disampaikan adalah kami bersama tim membuat alat pengering, serat daun gebang untuk beserta apa itu gelas dikeringkan? untuk kerajinan, Pak. Jadi Kerajinan. betul. Kerajinan apa saja? Jadi untuk IKM-IKM itu Mhm, mengalami kendala untuk pengeringan dari serat mhm, agalnya itu sendiri, sehingga menghambat dalam produksinya, sehingga mhm, kita merancang itu. Nah, untuk bahan-bahan agalnya ini biasanya digunakan untuk kerajinan-kerajinan banyak, misalkan tas dan lain sebagainya, Pak. oke oke. Mekanismenya bagaimana sistem pengeringannya? Kelebihannya dibanding yang sudah ada apa? Untuk teknologi ini yang kita rancang menggunakan bahan, pemanasnya dari kompor, Kompor, gas, dari ya. gas. Kemudian, alat ini kita rancang secara otomasi. Jadi Iya, ketika suhu untuk mengeringkan itu dikira-kiranya kurang, mhm, secara otomatis kompor ini akan menyala. oke. Namun ketika suhu itu, Sudah terlalu dirasa tinggi, terlalu tinggi, dengan otomatis maka akan otomatis. diturunkan, Iya. seperti itu. Sudah bisa dioperasikan jarak jauh? Sudah bisa, Pak. Oke, luar Iya, biasa. Dengan bantuan? dengan bantuan internet. Luar biasa. Wah, ini Mas Januar ini banyak sekali idenya, banyak sekali inovasinya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman di Amin. Creative Navigation. Aktivitasnya sekarang apa, Mas? Saat ini saya semester 7 menjalani PK, Hmm, kemudian PKM. hmm. PKM ini alhamdulillah saya juga mengembangkan alat. Apa ini? Alat kami fokus kepada membuat air laut menjadi air minum menggunakan membran reverse osmosis, dan Hmm, juga hasil proses reverse osmosis itu kita gunakan untuk dielektrolisis untuk hmm. menghemat bahan bakar kapal. Jadi Oke. hidrogennya, Pak. Jadi dari hidrogennya Iya, digunakan untuk bahan bakar iya, meskipun tidak banyak hasilnya kan gitu iya. ya. Kita Ini dari konsumsi, air laut dirubah menjadi air tawar iya, biasa, air minum. kemudian setelah itu jadi air minum atau juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai penghasil gas oksigen gas hidrogen Hidrogen tadi tadi, iya. yang bermanfaat untuk energi tadi. Iya, untuk menghemat, tujuannya Iya, untuk iya, menghemat betul bahan betul bakar. betul. Apalagi kegiatannya yang lain sekarang ini? Kalau ini alhamdulillah, kuliah juga, kuliah Hmm. masih jalan, Heeh, ambil magang juga, Pak. heeh. Besok ambil magang, kemudian juga skripsi semester 7 ini. Oh, ya Terus ya. kemudian, dalam tempo Agustus Heeh. besok, alhamdulillah saya juga menjalani student mobility program Ya di di Universitas Tun Mesin Malaysia. Luar biasa, mudah-mudahan lancar Amin. nanti apa yang direncanakan. Ke depan rencananya apa, Mas, setelah selesai dari UNY? Studi lanjut, Pak, Studi lanjut S2. kemana? Plan pertama di RWTH Aachen University di Jerman. Di Jerman ya? Iya, kemudian yang Heeh. kedua di National Central University atau Di NCU di Taiwan. Taiwan gitu ya? Luar biasa. Mas, Yanuar ini bisa sehebat ini, itu dulu yang menginspirasi siapa? Bapak B.J. Habibie, Pak. Pak B.J. Habibie, Iya. Profesor B.J. Habibie ya? Iya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari beliau? Beliau adalah seorang teknokrat Teknokrat, yang artinya terkenal, sejalan dengan kamu kan itu iya, ya? yang Ya, terkenal dengan teori crack-nya ya, Pak, iya, yang digunakan di iya, seluruh dunia. iya iya, Terus betul. kemudian dari segi personality orangnya, Personality iya, orangnya. beliau adalah sosok orang dengan integritas yang luar biasa dan juga kisah perjalanan hidup yang sangat. Luar biasa. Mudah-mudahan sukses, sesukses beliau Amin. kan itu. Barangkali punya cita-cita untuk jadi presiden seperti beliau? Saya menterinya aja, Pak. Menterinya aja, cita-citanya pengen jadi menteri? Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan, luar biasa. Nah, ini perlu diperhatikan nih, siapa saja jadi presiden, sudah kami persiapkan menteri pendidikannya di sini kan, ke depannya nanti kan itu. Mas Januar, tolong dong, berikan saran-saran untuk teman-teman di Creative Navigation agar mereka bisa berprestasi seperti Mas Januar. Oke. Jadi rekan-rekan, saya memegang prinsip bahwa hidup tidak cukup mengalir bagai air, namun kita harus menerjang bagai ombak, Mhm. keluar dari zona nyaman kalian. Kemudian ketika kita keras terhadap diri kita sendiri, maka dunia akan melunak terhadap kita. Luar biasa nih, kalau kita keras terhadap diri sendiri, dunia akan melunak kepada kita, kan gitu. Iya betul sekali tadi nasihat yang pertama tadi, tidak ingin seperti air yang mengalir, karena kalau mengalir, mengikuti air mengalir akan mengalir ke comberan, kan itu. Nah ini ditentang arahnya ke sana kan, luar biasa. Teman-teman semuanya, nampaknya kita sudah ada pada penghujung acara kita. Akan tetapi sebelum itu, saya akan mengucapkan terima kasih dulu kepada Mas Iya, Yanuar kembali kasih. sudah hadir di Creative Navigation Studio.
dan juga sudah memberikan berbagai macam pengalaman dan tip untuk kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira itu apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, tetapi jangan lupa tetap follow sosial media kami di Facebook, TikTok, dan juga Instagram supaya kami bersemangat untuk lebih mengembangkannya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.